Sebuah kisah mahakarya terbaik dari S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-13. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, untuk sesaat ruangan itu menjadi sunyi. Agni pun kemudian menundukkan wajahnya dan perempuan tua itu sedang sibuk mengusap air matanya dengan ujung kainnya. Tetapi sampai saat itu Mahesa Agni masih belum dapat menghubungkan betapa perempuan itu menyimpan harapan sejalan dengan masa depannya. Sesaat kemudian terdengar emban itu berkata, "Angger, kini kau tahu dengan siapa kau berhadapan. Bagaimanakah anggapanmu kepada perempuan yang demikian? Masihkah ia berhak menyebut dirinya di antara keluarganya?" Mendengar pertanyaan itu, Mahesa Agni menjadi bimbang. Apakah perempuan itu bercerita tentang dirinya, ataukah ia sedang menjajaki tanggapannya terhadap Kendedes? Tetapi melihat sinar matanya, maka Agni merasa bahwa perempuan itu berkata dengan jujur. Meskipun demikian, Agni tidak segera dapat menjawab pertanyaan itu, sehingga perempuan itu terpaksa sekali lagi mengulangi. "Angger, bagaimanakah anggapanmu terhadap perempuan yang demikian? Apakah ia mutlak bersalah dan harus dihukum untuk seumur hidupnya?" Dengan serta-merta Agni menjawab di luar kemauannya, Tidak, Bibi." Perempuan itu menarik nafas, kemudian ia bertanya pula, "Bagaimanakah seandainya perempuan itu termasuk salah seorang keluargamu, kakakmu misalnya, atau adik perempuanmu?" Kini Mahesa Agni menjadi semakin bimbang. Hampir ia kecewa terhadap perempuan itu. Apakah aku harus menentukan tanggapanku terhadap Kendedes? Sekali lagi terbersit pertanyaan di dalam hatinya. Namun akhirnya Mahesa Agni tak dapat lagi menyimpan pertanyaan itu, sehingga akhirnya terlontar dari mulutnya. "Apakah Bibi sedang ingin mengetahui apakah aku mendendam kepada Kendedes?" "Tidak, Nger, tidak," jawab perempuan tua itu cepat-cepat. Lalu disambungnya, "Aku bertanya kepadamu sejujur hatiku. Kalau perempuan itu datang kepadamu, Agni, apakah akan kau usir dia?" Mahesa Agni memandang perempuan tua itu dengan tajamnya. Ketika dilihatnya wajah yang sayu, maka ibalah hatinya. Ia tidak mau menambah pedih hati yang luka itu. Karena itu ia menjawab, "Tentu Bibi, seandainya aku salah seorang dari keluarga Bibi, maka akan aku terima Bibi kembali kepadaku." "Oh," perempuan itu akan berkata, namun tiba-tiba kembali ia menangis dan Mahesa Agni pun menjadi semakin tidak mengerti apakah sebenarnya yang terjadi dengan perempuan itu. Di sela-sela tangisnya, Mahesa Agni mendengar ia berkata, "Agni, aku tidak tahu apakah kau berkata sebenarnya, atau kau hanya ingin menyenangkan hatiku. Tetapi ketahuilah bahwa perempuan itu, aku,
benar-benar ingin kembali kepada satu-satunya keluarganya yang diketahuinya, bahkan satu-satunya orang yang dapat menyebutnya orang tua Agni. Ketahuilah bahwa perempuan itu ingin datang kepada anak laki-lakinya, dan anak laki-lakinya itu kini telah ditemukannya. Bahkan sebenarnya sudah sejak lama, namun perempuan itu takut melihat bayangannya sendiri. Perempuan itu berhenti sejenak. Kata-kata itu benar-benar telah mengguncangkan dada Mahesa Agni. Apalagi ketika perempuan itu berkata seterusnya, kata demi kata, bagaikan guruh yang menggelegar di tengah-tengah hari yang cerah. Agni, anak-anak laki-laki itu kini berada di sini pula, di ruangan ini. Bibi, potong Agni terbata-bata. Apakah yang dimaksudkan dengan anak laki-laki itu aku? Perempuan itu mengangguk lemah dan ragu-ragu, namun kemudian ia berkata pasti, "Ya Agni, kau." Jadi Agni ingin berkata lagi, namun tiba-tiba terasa mulutnya seperti tersumbat dan jantungnya serasa beku. Tubuhnya yang kokoh itu pun bergetar, dan akhirnya terhuyung-huyung ia melangkah maju sambil berdesis, "Ibu, benarkah?" Perempuan itu mengangguk lemah sekali. Peristiwa itu benar-benar tak akan disangka-sangka sebelumnya. Karena itu Mahesa Agni menjadi bingung. Sesaat ia berdiri mematung, namun kemudian ia meloncat 2 langkah maju dan berjongkok di hadapan perempuan tua itu. Katanya, "Jadi, benarkah bahwa yang duduk di hadapanku ini ibuku?" "Ya Agni," jawab perempuan itu. "Ibu yang melumuri tubuhnya dengan dosa. Tak ada yang pernah aku kerjakan sebagai seorang ibu untuk anaknya. Dan sekarang terserah kepadamu Agni. Apakah kau ingin menerimanya atau kau akan menolaknya?" Mahesa Agni tidak menjawab, tetapi dengan gemetar ia memeluk kaki perempuan tua itu. Dadanya yang bergelora serasa akan meledak. Setetes demi setetes air mata perempuan tua itu menitik di atas kepalanya. Kembali bilik itu menjadi sepi. Yang terdengar adalah nafas Mahesa Agni yang berdesak-desakan, memburu keluar dari lubang-lubang hidungnya. Seperti orang yang kehilangan kesadaran, Mahesa Agni tenggelam dalam suatu gelora perasaan yang dahsyat sekali. Pertemuan itu benar-benar mengejutkannya. Sebab telah tertanam di dalam hatinya suatu pengertian bahwa ibunya telah meninggal dunia. Kini perempuan itu berkata bahwa ia adalah ibunya. Meskipun kata-kata itu tak akan dapat dibuktikannya, namun Mahesa Agni mempercayainya dengan suatu keyakinan yang tumbuh di dalam hatinya. Ia pasti bahwa perempuan itu adalah ibunya. Kemudian Agni merasa tangan-tangan yang berkeriput itu membelai rambutnya dan kemudian menepuk pundaknya. "Bangkitlah Mahesa Agni, duduklah supaya orang tidak melihat kejanggalan ini." Mahesa Agni pun kemudian bangkit dan duduk di samping emban tua itu, tetapi wajahnya masih ditundukkannya, memandang dalam-dalam ke dalam gambaran-gambaran di benaknya. Wajah perempuan itu, matanya, hidungnya, dahinya. "Ah," desah Agni di dalam hati. "Kenapa aku tidak melihatnya sebelumnya? Hampir saja aku melukai hatinya." Yang terdengar kemudian ibunya berkata,
Agni, sekarang kau melihat apakah sebabnya aku menggantungkan harapan masa depanku sejalan dengan keadaanmu. Namun anakku, bahwa apa yang terjadi sebenarnya adalah satu peristiwa timbal balik, hutang piutang dan sebab akibat. Kau yang sama sekali tidak bersalah, kini harus menerima akibat dari kesalahan-kesalahan yang pernah aku lakukan sebelumnya. Aku telah mengecewakan hati laki-laki, bahkan 2 orang sekaligus. Dan kini kau anakku, agaknya telah dikecewakan oleh seorang gadis pula. Agni masih menundukkan wajahnya. Ia tidak membantah lagi. Tidak seharusnya ia menyembunyikan perasaannya kepada ibunya, ibu yang meskipun baru saja dikenalinya. Tetapi anakku, berkata ibunya, kau telah mendengar cerita tentang ibumu, ayahmu dan laki-laki yang merantau itu. Meskipun kau kini mengalami nasib yang mirip dengan laki-laki itu, tetapi kau jangan kehilangan masa depanmu. Kau dapat memilih satu di antara 2, namun dengan ikhlas dan jujur, merebut gadis itu atau melepaskan dengan ikhlas. Sudah tentu, kau tidak akan mengorbankan hubunganmu sebagai seorang murid terhadap gurunya yang telah bertahun-tahun memeliharamu. Tidak saja sebagai seorang murid, namun sebagai seorang anak yatim piatu. Nah Agni, aku ingin mendengar dari mulutmu, apakah yang akan kau lakukan? Mahesa Agni masih diam menekurkan kepalanya. Ia tidak merasa tersinggung lagi kini. Bahkan serasa ia mendapat saluran yang wajar untuk meluapkan perasaannya. Karena itu maka ia pun menjawab, Ibu, aku sudah memutuskan untuk melepaskannya dengan ikhlas. Sebab aku merasa bahwa aku tidak akan dapat memaksanya untuk mengalihkan perasaannya dengan paksa. Meskipun seandainya aku berhasil berbuat sesuatu yang dapat memaksa gadis itu mengubah pendiriannya, namun aku tidak yakin apakah gadis itu tidak akan tersiksa sepanjang hidupnya. Dan apakah aku tidak tersiksa pula karena aku hanya dapat memiliki tubuhnya, namun bukan hatinya. Perempuan tua itu mengangguk-angguk. Syukurlah, katanya, tetapi kau jangan mengorbankan masa depanmu yang panjang. Kalau kau sudah menerima keadaan itu, jangan kau bunuh hari depanmu dengan keputusasaan. Agni menggeleng lemah. Tidak ibu, jawabnya. Demikianlah anakku, sahut ibunya. Terimalah akibat ini, akibat dari perbuatan ibumu. Karma, desah Agni di dalam hatinya dan terdengar ibunya melanjutkan. Dan akibat itu datang terlampau cepat. Ibunya diam untuk sesaat, tetapi kemudian ia berkata pula, sepeninggal ayahmu Agni, aku telah mencarimu. Akhirnya aku temukan kau dalam asuhan orang lain yang baik hati kepadamu. Tetapi aku tidak dapat mengambil kau sebagai seorang ibu mengambil anaknya. Karena itu, apabila selama masa pembuangan diri itu aku mengabdikan diriku di sini, di padepokan Empu Purwa, maka aku minta dengan sangat supaya Empu Purwa mengambil seorang anak laki-laki kecil sebagai muridnya. Tentu aku tidak mengatakan bahwa laki-laki itu adalah anakku, tetapi aku berhasil membujuknya dengan mengungkit rasa belas kasihannya. Kini Mahesa Agni menjadi jelas dan terasa kemudian betapa Emban Kendedes itu sangat baik kepadanya. Mula-mula ia menyangka bahwa Emban itu baik hati kepadanya karena ia murid Empu Purwa yang seakan-akan telah menjadi saudara kandung putrinya. Namun kalau demikian halnya,
Maka sikap emban itu agak berlebih-lebihan dan kini perempuan itu meneruskan kata-katanya. Aku menjadi cemas dengan keadaanmu sejak semalam. Tetapi kini aku sudah mendengar dari mulutmu sendiri. Karena itu aku menjadi berlega hati. Nah, Agni, sebagai emban Kendedes, maka biarlah aku minta kepadamu. Sampaikan permintaan yang telah kau ketahui itu kepada Wiraprana demi kelangsungan masa depanmu dengan perguruanmu. Sudah tentu kau tak akan mengatakan kepada siapapun juga siapakah sebenarnya aku ini. Mahesa Agni menganggukkan kepalanya dan terdengar ia berkata lirih, "Senja nanti Wiraprana akan datang kemari." Perempuan tua itu tersenyum, sekali lagi ditepuknya bahu Mahesa Agni. Katanya, "Aku harap kau berjiwa besar." "Mudah-mudahan," jawab Mahesa Agni. Emban tua itu pun kemudian bangkit. Perlahan-lahan ia melangkah keluar, namun di muka pintu ia berhenti sejenak, berpaling dan berkata, "Aku akan pergi kepada gadis putri Empu Purwa itu, mengatakan kepadanya bahwa Mahesa Agni telah menyanggupinya, menyampaikan pesannya kepada Wiraprana." Begitu. Mahesa Agni mengangguk lemah. "Baiklah," gumam ibunya, dan sesaat kemudian perempuan tua itu telah hilang di balik pintu. Kini kembali Mahesa Agni seorang diri di dalam biliknya, bilik yang semula, tetapi terasa betapa ada perbedaan di dalam dirinya. Kini ia tidak lagi merasa terlalu sepi. Tiang-tiang, dinding dan sudut-sudut biliknya tidak setegang tadi, dan terasa oleh Mahesa Agni bahwa padepokan itu masih mengikatnya kembali. Ibunya berada di padepokan itu pula. Dengan demikian, maka masih diharapkannya untuk tinggal di tempat ini. Mudah-mudahan ia memberikan baktinya kepada ibunya itu, meskipun ibunya seakan-akan tak pernah berbuat sesuatu untuknya. Namun perempuan itu telah berjuang melawan maut pada saat melahirkannya, kemudian menyusuinya dengan penuh harapan bahwa bayinya akan dapat hidup terus dan menjadi besar. Dan kini ia telah menjadi besar. Lalu apakah yang akan dilakukan untuk ibunya itu? Beberapa saat berselang, ibunya memberinya beberapa petunjuk dan pesan-pesannya, pesan seorang ibu, dan tiba-tiba hati Mahesa Agni menjadi besar. Dengan dada tengadah ia menanti kedatangan Wiraprana. Aku akan berkata kepadanya, mudah-mudahan akan dapat memberinya kegembiraan. Mahesa Agni menarik nafas dalam-dalam. Kembali ia meletakkan tubuhnya di pembaringannya. Betapa penat telah menjalari seluruh tubuhnya, namun ia tidak dapat memejamkan matanya. Kini ia sedang mereka-reka bagaimana ia harus mengatakan kepada Wiraprana. Matahari di langit berjalan di dalam garis edarnya, semakin lama semakin condong ke barat. Cahaya-cahaya merah telah bertebaran di atas pohon-pohon kelapa dan mewarnai lereng-lereng perbukitan. Burung-burung seriti beterbangan menangkapi belalang di padang-padang rumput, dan hari yang cerah itu pun berangsur-angsur menjadi suram. Menjelang senja, Mahesa Agni telah membersihkan dirinya, mandi di sumur belakang rumah gurunya, kemudian duduk dengan gelisahnya di regol halaman menunggu Wiraprana. Ia harus segera menyampaikan pesan itu sebelum ia bertemu dengan gurunya. Mungkin gurunya pun akan bertanya kepadanya, apakah pesan putrinya telah sampai kepada anak buyut Panawijen itu.
Meskipun ia sadar bahwa gurunya pun akan memaksa dirinya sendiri untuk menuruti permintaan putri satu-satunya, tetapi ada juga kemungkinan lain. Ken Dedes sama sekali tidak mengatakan kepada ayahnya sampai pada suatu ketika ayahnya mengadakan permainan sayembara pilih kembali. Biarlah apa yang akan dilakukan, berkata Agni di dalam hati. Namun aku harus menyampaikannya kepada Wiraprana. Hati Mahesa Agni menjadi berdebar-debar ketika dari kejauhan ia melihat anak muda yang ditunggunya itu datang. Karena itu segera ia pun berdiri. Sesaat ia tegak di tengah-tengah regol itu. Namun kemudian ia melangkah menepi, bersandar pada tiang pintu. Tetapi sesaat lagi ia telah berjalan hilir mudik melintasi jalan di muka regol halaman itu. Wiraprana yang berjalan ke arahnya itu pun tidak kalah gelisahnya. Anak muda itu melihat Mahesa Agni berjalan hilir mudik, berdiri tegak, kemudian berjongkok kembali. Karena itu maka Wiraprana pun tak ada habis-habisnya berpikir, apakah aku berbuat satu kesalahan kepadanya atau kepada Ken Dedes? Tetapi ia berjalan terus, apapun yang dihadapinya akan diterimanya dengan baik. Seandainya ternyata ia bersalah, maka adalah menjadi kewajibannya untuk meminta maaf, baik kepada Mahesa Agni maupun kepada Ken Dedes. Akhirnya Wiraprana itu pun sampai di regol itu pula. Dilihatnya Mahesa Agni tersenyum dan kemudian berkata, "Aku menunggumu sejak tadi, Wiraprana." Wiraprana pun tersenyum pula. "Bukankah kau minta aku datang sesudah senja?" Mahesa Agni mengangguk-angguk, kemudian katanya, "Wiraprana, apakah kau sudah mengairi sawahmu?" Wiraprana mengangguk. "Sudah," jawabnya. "Bagus," jawab Agni. "Kalau demikian, kau tidak akan tergesa-gesa." Dada Wiraprana berdesir. Selama ini ia selalu datang ke rumah ini, tidur di sini, makan di sini. Kenapa tiba-tiba kini Mahesa Agni bersikap demikian? Apalagi kemarin ia tampak terlalu tergesa-gesa. Namun ia menjawab juga, "Semua pekerjaanku sudah selesai, Agni." Mahesa Agni mengangguk-angguk, kemudian katanya, "Marilah kita pergi ke bendungan." Wiraprana mengangguk. Meskipun terasa betapa canggungnya pertemuannya kali ini, berpuluh kali ia telah pernah mendengar Mahesa Agni mengajaknya ke bendungan. Namun kali ini hatinya berdebar-debar juga. Meskipun demikian, Wiraprana mengangguk juga sambil menjawab, "Marilah." Mahesa Agni tidak berkata apa-apa lagi. Keduanya kemudian berjalan bersama-sama ke bendungan. Kemarin, 2 hari yang lampau, 3 hari yang lampau, 5, 10 dan beratus-ratus kali di saat-saat lampau, keduanya sering pula berjalan ke bendungan. Tetapi kali ini, keduanya seperti asing. Mereka berjalan sambil berdiam diri, cepat-cepat seperti takut terlambat. Ketika mereka telah tegak di bendungan, berkatalah Mahesa Agni, "Duduklah Wiraprana." Desah Wiraprana. "Agni memang aneh akhir-akhir ini," katanya di dalam hati. "Biasanya tak pernah ia mempersilahkan demikian. Apakah aku akan berjungkir balik atau akan terjun sekalipun? Tak pernah ia menegurku." Meskipun terasa betapa kaku pertemuan itu, namun Wiraprana kemudian duduk juga di samping Mahesa Agni.
Untuk sejenak mereka masih berdiam diri. Wiraprana memandang jauh-jauh ke kelokan sungai, memandang air yang berputar-putar, dan kemudian lenyap seperti ditelan hantu, hilang di balik kelokan. Beberapa kali Mahesa Agni menarik nafas. Ketika melihat warna-warna yang semakin kelam di ujung pepohonan, ia menjadi gelisah. Sebenarnya Mahesa Agni ingin langsung menyampaikan pesan Kendedes, namun ia tidak segera menemukan cara untuk memulainya. Tetapi ia sadar, lambat atau cepat ia harus berkata. Karena itu akhirnya dicobanya juga berkata, "Wiraprana, kali ini aku ingin menyampaikan sebuah pesan untukmu." Wiraprana kemudian berpaling. Ditatapnya wajah Agni yang menunduk. Karena Mahesa Agni tidak segera meneruskan kata-katanya, maka Wiraprana pun menyahut, "Agni, sudah terasa betapa janggal sikapmu akhir-akhir ini. Supaya aku tidak selalu berteka-teki, maka sudah sepantasnya kalau kau mengatakan sesuatu kepadaku. Apakah aku telah berbuat kesalahan atau apapun yang mengecewakanmu atau mengecewakan Kendedes?" "Tidak," Mahesa Agni menggeleng. "Kau tidak mengecewakan siapapun. Aku tidak. Kendedes apalagi." Mahesa Agni diam sesaat. Dicobanya mengatur perasaannya. Ia harus mengatakan sesuatu yang dirasakannya terlalu pahit. Namun ketika diingatnya pesan ibunya, maka ia pun menjadi agak tenang. Maka katanya, "Sudah lama aku mengenalmu, dan sebaliknya, kau pun telah mengenal seluruh keluarga kami, guruku, aku dan Kendedes. Wiraprana, hampir setiap hari kau berkunjung ke rumah guru. Apakah benar-benar hanya karena aku ada di sana?" Wiraprana terkejut mendengar pertanyaan itu. Sahutnya, "Apakah maksudmu, Agni?" Agni menarik nafas. Dengan sangat berhati-hati ia mengulangi supaya tidak menimbulkan salah mengerti. "Wiraprana, maksudku, apakah kehadiranmu setiap hari di rumah Empu Purwa itu benar-benar karena kau ingin menemui aku?" "Tentu," jawab Wiraprana cepat-cepat. Wajah anak muda itu pun menjadi merah dan hatinya semakin berdebar-debar. "Apakah kau menyangka lain, Agni?" "Tidak," sahut Agni. "Mula-mula aku tidak menyangka lain. Namun sekarang aku mengharap semoga kau mempunyai maksud yang lain." "Ah," desah Wiraprana. "Aku tidak mengerti. Jangan membuat aku bingung, Agni. Katakanlah." "Prana," berkata Mahesa Agni, "betapa berat pesan yang dititipkan kepadaku untukmu. Sebagai seorang kakak, aku wajib memenuhinya. Namun aku mengharap kau tidak menjadi kecewa justru karena pesan itu. Kau jangan salah menilai bahwa seorang gadis sedemikian berani memberikan pesan yang tak ternilai harganya kepada seorang anak muda. Prana, besok atau lusa kau akan tahu sebabnya. Kini dengarlah pesan dari adikku itu. Ia mengharap kehadiranmu dalam perjalanan hidupnya." Kembali Wiraprana terperanjat dan kembali warna merah membersit di wajahnya. Karena itu ia menjadi seakan terbungkam. Mahesa Agni telah memberitahukan pesan itu terlalu langsung. Mahesa Agni pun kemudian merasakan pula kekuatan kata-katanya. Namun untuk mengucapkannya ia sudah harus berjuang di dalam dirinya. Karena itu ia tidak dapat berbuat lebih baik daripada apa yang telah dilakukannya.
Sejenak kemudian keduanya dicekam oleh debar yang cepat di dada masing-masing. Wiraprana bahkan menjadi bingung apakah yang dapat dikatakannya, sedang Mahesa Agni sibuk menguasai perasaannya. Dengan sekuat tenaga ia berjuang untuk menenangkan diri. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.